Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sidang jemaah maghrib, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nyawa untuk bisa bernapas, sehingga kita masih berkesempatan untuk melakukan amal-amal soleh sebelum datangnya ajal kita, yang mana tidak ada lagi waktu itu kesempatan untuk melakukan amal soleh. Ini adalah merupakan nikmat Allah nih, Pak. Betapa banyak orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kita masih Allah berikan kesempatan, marilah kesempatan yang ada ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita gunakan untuk memperbanyak bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amal saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda hari kiamat, dan tanda-tanda ini sangat banyak kita jumpai sekarang di tengah-tengah kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Media-media kabar, surat-surat kabar menginformasikan kepada kita banyaknya sekarang anak-anak yang durhaka, Pak. Bahkan ada anak yang mengatur orang tuanya, dan juga bahkan ada pula anak yang tega membunuh orang tuanya hanya karena masalah sepele saja. Ternyata ini adalah suatu hal yang memang sunnatullah, namun kita bisa memilih gitu, Pak. Rasulullah telah mengingatkan ini 1400-an tahun, ya kan, yang lalu. Rasulullah SAW dalam hadisnya, hadis Sahih Bukhari Muslim, Pak, ya. Dan hadis ini nomor kedua di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Jadi Imam Nawawi mengumpul 40 hadis, 42 ya jumlahnya, namun beliau beri judul hadis 40 hadis An-Nawawiyah yang dikumpul oleh Imam An-Nawawi. Di antaranya hadis adalah hadis yang dikenal dengan istilah hadis Jibril. Jadi hadis ini Bapak Ibu adalah menceritakan suatu ketika Jibril menyerupai seorang manusia dengan paras yang cantik, ya kan, dengan paras yang gagah gitu, bukan cantik, yang gagah, kemudian dengan berpakaian yang sangat putih dan dengan penampilan yang sangat rapi. Jadi panjang hadis ini. Salah satu penggalan hadis ini, Jibril bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku wahai Rasulullah tentang hari kiamat. Lantas Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, yang bertanya tidaklah lebih mengetahui dari yang ditanya, gitu ya. Artinya sama-sama tidak mengetahui. Aku juga tidak mengetahui seperti engkau wahai Jibril, kan seperti itu. Fa akhbirni an amaratiha, kalau engkau tidak tahu wahai Muhammad, jelaskan saja kepadaku tentang amaratiha. Amarah ini artinya ciri-cirinya, tanda-tandanya. Maka di antara tandanya itu, Pak, antalidal amatu rabbataha, seorang budak perempuan. Jadi budak dalam bahasa Arabnya ada dua. Kalau budak laki-laki abdun, itu budak laki-laki, ya Pak, ya. Kalau budak perempuan amatun. Ya, kalau abdun jamaknya, ya kan, ubad, ya, ubadun, ya, jamak dari abdun, ya kan. Antalida al-amatu, ya, seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ada dua penafsiran di kalangan para ulama terhadap hadis ini.
Di antara makna dari hadis ini adalah akan banyaknya, ini kinayah. Hadis ini adalah bentuk kinayah, bentuk perumpamaan bahwasanya banyak anak-anak di akhir zaman ini Bapak Ibu yang akan memperbudak orang tuanya. Dia memposisikan tuan, dia memposisikan dirinya sebagai tuan sehingga dia bebas mengatur orang tuanya gitu ya. Kata anak itu telah terbalik zamannya Pak ya. Dahulu orang tua yang mengatur anaknya, sekarang anak mengatur orang tuanya. Tidak sedikit hal seperti ini. Ini adalah ya kan ciri-ciri atau contoh dari anak yang durhaka. Padahal berbakti kepada orang tua itu adalah suatu hal yang sangat prinsip dalam agama kita, sangat-sangat Allah tekankan. Bahkan dalam surah Al-Isra Allah menggandengkan antara berbakti kepada orang tua dengan mentauhidkan Allah. Apa kata Allah Bapak Ibu dalam ayat yang sering kita dengar? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha di sini ulama tafsir mengatakan, Imam Ibnu Katsir mengatakan qadha bermakna wassa. Artinya Allah telah mewasiatkan, ya kan, alla ta'budu, janganlah kalian semuanya menyembah illa iyyahu, kecuali kepada Allah, wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma, jikalau seandainya salah seorang dari mereka ketika mereka sudah tua berada di sisimu atau keduanya, fala taqul lahuma uff, janganlah kau mengucapkan kepada keduanya kata uff. Uff ini bahasa Arabnya ta'fif. Ta'fif ini Pak bentuk penolakan dengan bahasa yang paling halus dalam bahasa Arab. Ya kan, dalam bahasa Arab uff itu adalah bentuk penolakan, ya kan? Orang Arab menggunakannya untuk menolak sesuatu perintah, adnal qaul, ya, bentuk kata yang paling rendah, yang paling halus. Uff saja tidak boleh, apalagi membentak orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima. Kemudian Allah memerintahkan wa qul, dan katakanlah, ucapkanlah kepada keduanya, lahuma, kepada keduanya, qaulan kariman, perkataan yang mulia. Jadi ya kan, sungguh luar biasa banyak orang anak yang membentak orang tuanya, ya kan. Nauzubillah Pak ya, kalau hari ini kita lihat. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berbuat bakti kepada orang tuanya, ya kan, ini dinukil oleh seorang tabi'in ya, bernama Sayyid bin Musayyab. Ada yang mengatakan Al-Musayyib, ya. Al-Imam Sayyid, ya kan, Sa'id bin Musayyab pernah mengatakan, al-baru lil walidayhi la yamutu maitatas su'i. Al-baru, orang yang berbuat berbakti kepada kedua orang tuanya, la yamutu, tidaklah dia meninggal, maitatas su'i, dengan kematian yang jelek atau dengan su'ul khotimah. Jadi orang yang berbuat baik kepada orang tuanya ikhlas karena Allah biasanya Pak, ya kan, orang yang berbakti sama orang tuanya, kata beliau, ini disebutkan di dalam kitab Tarikh Ibnu Ma'in ya, bahwasanya orang yang berbakti sama orang tuanya insyaallah dia tidak akan mendapatkan su'ul khotimah. Nah, ini suatu hal yang pernah saya rasakan. Saya mendapati ada seorang saudara saya Pak, ya, orangnya enggak sekolahnya enggak taman SD gitu Pak ya, dari kecil dia sudah merantau Pak, saudara saya itu Pak. Kemudian jangankan sholat Pak, ya kan, bahkan dia suka melakukan hal-hal yang tidak bagus gitu ya. Kalau dalam agama mungkin sekali-kali dia pernah minum gitu kan, namun enggak terus-terus, ya kan. Namun yang paling parah yang saya lihat itu dia tidak sholat gitu. Namun sisi baiknya saudara saya itu Pak, dia adalah orang yang sangat berbakti sama orang tuanya. Ketika dia waktu bujang gitu Pak, berapa uang yang ada kalau orang tua nelpon itu, ya kan, minta uang langsung dia kirim gitu Pak. Kadang-kadang kalau orang tua saya pergi ke Jambi Pak, dimanapun dia lagi bekerja di waktu itu, dia bekerja sebagai ini Pak ya, sebagai connect operator alat berat itu Pak ya, beko itu ya. Iya. Kemudian setelah beberapa tahun dia menjadi connect, kemudian dia diangkat jadi operator Pak. Kadang dia proyeknya di daerah Mersam itu Pak ya, atau di daerah Sabah. Kalau dengar orang tua ke Jambi, dia menyempatkan untuk datang dan membuat orang tuanya bahagia gitu Pak.
Subhanallah. Iya. Padahal dia Pak, saya nggak pernah lihat dia sholat karena dia nggak tahu juga sholat gitu Pak. Nggak pandai dia mau sholat itu, nggak pandai. Namun kebaikannya satu Pak, dia orang yang sangat baik sama orang tuanya. Dan ternyata Pak, sebelum dia meninggal dia terkena penyakit stroke, saudara saya itu Pak ya. Dan alhamdulillah ya kan, yang membuat saya sangat terharu sebelum dia meninggal itu, waktu dia kena stroke ringan itu Pak, dia mengatakan dia mau belajar sholat lagi. Ya setelah itu dia sholat lagi Pak, alhamdulillah. Dan Allah secara dunia pun dibukakan rezekinya Pak. Padahal ketika merantau ke Jambi ini, saudara saya itu nggak ada apa-apa, emang dari nol, ya kan? Dia nggak taman SD, ya kan? Umur 15 tahun dia merantau gitu kan ke Jambi ini Pak. Artinya memang dia berusaha secara dunianya dari nol gitu, nggak ada yang bantu gitu kan. Namun dia ikutan orang. Pernah dia jualan, dia bilang bercerita saudara saya itu pernah jualan dia di pasar Angso 2 itu, pernah jadi kenek juga, kenek angkot katanya. Kemudian yang lamanya itu adalah di operator Pak, ya kan. Namun satu hal yang saya ingat, dia masya Allah sangat berbakti sama orang tuanya Pak. Sebelum ya kan dia meninggal, qadarullah umurnya singkat pula, dia meninggal usia 50 tahun Pak. Dan sebelum dia meninggal itu saya lihat dia sudah rajin sholat gitu, ya kan. Dan mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang sangat saya juga terharu itu pas itu dia, ya kan, pas dia sakit mau meninggal itu dikunjungi oleh ibunya, dia nangis ya Pak ya. Dia mengatakan saya mau mengumrohkan ibu katanya. Dan saya pesan sama istri saya ini pas mau meninggal itu Pak, tolong umrohkan ibu saya gitu. Dan meninggal waktu itu Pak pas hari Jumat, ya kan. Ada di dalam hadis yang sahih Pak ya, dikatakan ciri-ciri orang yang husnul khotimah adalah meninggal di hari Jumat. Maka betul Pak ya apa yang dikatakan oleh ulama kita gitu. Di antaranya Imam Sa'id Al-Musayyab ini, orang yang berbakti kepada orang tuanya insyaallah Pak ya, insyaallah dia tidak akan mendapati su'ul khotimah. Ini diantara pentingnya kita berbakti sama orang tua kita. Jadi Pak, kalau seandainya kita punya uang atau berapa lah Pak ya, janganlah kita sungkan-sungkan lah ngasih orang tua Pak. Terkadang orang sekarang kan iya kan, istri saya kan lagi butuh juga gitu. Iya, meskipun sedikit jumlah kita yang kita berikan sama orang tua kita, kita telepon orang tua kita, ini sangat berarti bagi orang tua kita. Berarti kita ada perhatian kepada orang tua kita. Apalagi kita yang punya uang banyak gitu kan. Jangan sampai kita menelantarkan orang tua kita. Orang tualah Bapak Ibu sekalian adalah aset kita, ya kan? Aset kita di dunia ini. Iya, kalau seandainya orang tua kita sudah meninggal, kesempatan kita untuk beribadah itu terhalangi atau sedikit lagi. Maka mumpung kalau seandainya Bapak Ibu yang masih mempunyai orang tua, marilah sama-sama ya Pak ya, kita perhatian kepada orang tua kita, kita mengurus orang tua kita. Subhanallah Pak ya. Ya kan, kita nggak tahu mana amal yang kita miliki gitu. Ya kan, boleh jadi amalan kita dengan kita perhatian sama orang tua, berbakti sama orang tua, itulah nantinya amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang bisa menyelamatkan kita dari nerakanya Allah. Bahkan salah seorang ulama salaf juga mengatakan, la a'lamu syai'an, aku tidaklah mengetahui sebuah ibadah pun yang bisa menghapus dosa besar melainkan berbakti kepada kedua orang tua. Ini luar biasanya Pak ya. Maka maknanya kata ulama, biasanya orang-orang yang berbakti kepada orang tua, biasanya dia akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum meninggalnya, sehingga dengan begitu dia nanti diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelak di akhirat. Ini luar biasa Pak ya, berbakti kepada kedua orang tua. Ya kan, terkadang orang sekarang kan ini, ya kan, salah orang tuanya dikit, ya Pak, dendamnya luar biasa. Ada pula yang dendam, ya kan, sama orang tuanya, bahkan orang tuanya minta uang, jangan Pak minta uang yang enak baik kan, pinjam. Ada juga yang seperti itu Pak, ya rela dia bilang seperti itu. Padahal Nabi mengatakan apa Pak, anta wa maluka li abika, kamu ya kan dan hartamu itu milik ayahmu, gitu, seperti itu dalam Islam, ya kan. Makanya di dalam Islam Pak, kalau seandainya ada orang tua mencuri uang anaknya, ini tidak dikenakan hukum had, tidak dikenakan hukum potong tangan. Kenapa Pak? Karena harta anak itu seyogyanya adalah milik orang tuanya. Ini tingginya kedudukan orang tua dalam Islam.
Ya, kalau seandainya orang semuanya berbakti kepada orang tuanya, tidak akan ada lagi sekarang namanya panti jompo. Untuk apa? Ya kan? Kecuali anaknya nggak ada, ya kan, sudah mati semua anaknya ya. Orang tuanya sebatang kara, ya ini anaknya kadang kaya. Subhanallah Pak ya. Ini terkadang yang banyak dilalaikan oleh sebagian kaum muslimin. Maka untuk itu sebagai pembukaan kajian kita malam hari ini, ya kan, kami ingin menyampaikan bahwasanya marilah Bapak Ibu, ya kan, untuk dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah, supaya kita kelak diselamatkan dari nerakanya Allah. Salah satu ibadah yang sangat luar biasa, yang besar pahalanya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita, ya, di mana kita akan masuk sekarang kepada tafsir daripada surah Al-Baqarah. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid darain. Ya, berkata muallif, penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dari ilmunya penulis ini dan memberikan kebahagiaan bagi beliau di dunia dan di akhirat, di dua kampung, ya, ad-daraini, ya, kampung dunia dan kampung akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, jadi ayat yang pertama dari surah Al-Baqarah adalah Alif Lam Mim, ya. Alif Lam Mim ini berasal dari 3 kata, ya. Alif, Lam dengan Mim, berasal dari 3 kata. Dan ini Alif Lam ini, ya kan, para alif tafsir memberikan istilah dengan istilah al-huruful muqatta'ah. Apa istilahnya Pak? Al-huruf al-muqatta'atu, huruf-huruf yang terputus-putus atau potongan-potongan huruf. Ya, alif, lam, mim. Ini istilahnya adalah huruf yang terpotong atau potongan-potongan huruf sebelum surat, ya kan, sebelum surat, ya. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qad ikhtalafal mufassiruna fil hurufil muqatta'ati. Para ahli tafsir itu berbeda pendapat di dalam memaknai, dalam mentafsirkan potongan-potongan huruf sebelum surat, ya kan, di awal surat. Allati fi awaili suwari, yang terletak di awal surat. Jadi para ahli tafsir Pak, mereka berselisih pendapat, ya, tentang mentafsirkan atau tentang tafsir daripada potongan-potongan huruf sebelum surat atau di awal surat. Nah, apa saja Pak? Ini banyak, ya, ada 14 huruf, nanti dijelaskan, ya. Ada alif lam mim, ada alif lam ra, ada shad, ya kan? Alif lam mim shad. Nah, itu namanya adalah huruf-huruf yang terputus, ya kan, atau potongan-potongan huruf, ya. Jadi para ulama berbeda pendapat, kata beliau. Faminhum man qala, dan di antara mereka, yakni di antara ulama itu ada yang mengatakan hiya mimma sta'sarallahu bi'ilmihi. Ada di antara ahli tafsir atau ulama tafsir yang mengatakan bahwasanya huruf-huruf yang terputus-putus tersebut atau potongan-potongan huruf sebelum atau di awal surat tersebut adalah di antara sesuatu yang Allah sembunyikan ilmunya. Artinya kita tidak mentafsirkannya, kita tidak mengetahui maknanya. Dalam artian kata, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui maknanya. Wallahu a'lam, gitu ya. Jadi kalau seandainya kita katakan apa, ada orang yang bertanya misalkan apa arti alif lam mim? Menurut sebagian ulama, Allah lah yang mengetahui artinya. Ada artinya, ada, pasti ada artinya. Karena di dalam agama kita, ya kan, sesuatu itu pasti ada artinya. Tidak ada sesuatu itu yang sia-sia, yang tiba-tiba tanpa ada rahasia, tanpa ada hikmahnya. Apalagi Al-Quran Pak. Jadi Al-Quran ini pasti ada maknanya. Namun terkadang ada maknanya itu yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala maknanya.
faraddu ilmaha ilallahi walam yufassiruha, dan mereka mengembalikan makna daripada potongan-potongan huruf di awal surat itu kepada Allah. Artinya wallahu a'lam, ya, Allah lah yang lebih mengetahui maknanya. Kita tidak tahu, ya, kita serahkan saja kepada Allah. Ini Pak, ya, ini menurut pendapat ulama. Satu, oleh ulama berpendapat seperti ini, ya, mereka tidak mentafsirkannya. Siapa yang berpendapat seperti ini Pak? Hakahu al-Qurtubi fi tafsirihi. Pendapat ini dihikayatkan atau dinukilkan oleh al-Imam al-Qurtubi. Imam al-Qurtubi adalah salah seorang, ya kan, ahli tafsir. Orang-orang yang belajar Al-Quran, belajar tafsir ini tidak asing lagi dengan nama beliau, dengan tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Jarir Al-Qurtubi. Ya, beliau adalah ulama tafsir yang berasal dari Andalusia, sekarang dari Spanyol. Jadi beliau ini bukan orang Arab asli Pak, ya. Beliau orang Eropa gitu, ya. Namun beliau adalah orang-orang yang sangat rajin dahulu, ya, di masa kejayaan Islam. Orang-orang Eropa, orang-orang di luar, orang-orang Arab, orang Ajam, ya, orang asing itu istilahnya orang Ajam, atau zamannya Ajaim, ya, atau Ajam, ya, orang-orang asing, ya. Bahkan banyak juga ahli hadis Pak, ya, yang bukan orang Arab gitu. Al-Imam Al-Bukhari, ini orang Rusia, ya, Uzbekistan, ya, beliau berasal dari Uzbekistan, ya, dekat dengan Dagestan, ya, dekat Pakistan. Yang Tantan itu biasanya Pak, daerah yang masuk kekuasaan Rusia, namun penduduknya mayoritas Muslim, yang ada Tantannya. Pakistan, Afghanistan, ya Pak, ya. Ini biasanya Pak, banyak yang beragama Islam penduduknya gitu, mayoritas beragama Islam. Ya. Namun dia masih masuk, ya kan, dari kawasan Rusia, karena Rusia lah yang menjajah mereka dulu gitu, ya. Jadi pendapat ini dinukilkan oleh Imam siapa Pak? Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sanadnya kemana? Nah, dari mana Imam Al-Qurtubi menukilkan ini? An Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin wa Ibnu Mas'udin. Nah, diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Artinya jumhurus sahabah, mayoritas para sahabat, bahkan al-khulafa ur-rasyidin, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya berpendapat seperti ini. Ya, mereka tidak mentafsirkan potongan-potongan ayat, potongan huruf hijaiyah, ya kan, di awal surat, ya, seperti dalam surat Al-Baqarah ini kan diawali dengan alif lam mim. Mereka semuanya tidak mentafsirkannya, dan mereka serahkan ilmunya kepada Allah, dan mereka mengatakan mimma sta'sarahullah ilmahu, ilmunya ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya Pak, wallahu alam. Ini pendapat sebahagian daripada ulama, ya. Wa qalahu Sya'bi wa Tsauri, dan ini juga yang dipegang oleh Imam Asy-Sya'bi dan Imam As-Tsauri. Jadi Imam Asy-Sya'bi ulama tabi'in, ya, dan Imam Ats-Tsauri juga, mereka juga berpendapat seperti itu, bahwasanya, ya kan, potongan-potongan huruf hijaiyah di awal surat ini hanya Allah lah yang lebih mengetahui maknanya. Waqtarahu Ibnu Hibban, kemudian pendapat ini juga dipilih oleh Imam Ibnu Hibban. Ini pendapat yang pertama. Kemudian kata beliau Imam Ibnu Katsir, wa minhum man fassaraha, dan di antara mereka, yakni di antara ulama tafsir ini ada yang mentafsirkannya. Waqtalafa haula'i fi ma'naha, namun mereka, orang yang, para ulama yang mentafsirkan huruf-huruf, potongan huruf-huruf yang terdapat di awal surat, mereka berbeda-beda pula di dalam maknanya. Namun mana makna yang benar, maka akan dijelaskan nanti oleh Imam Ibnu Katsir. Yang ada dalilnya baru itu yang benar, ya kan? Kalau seandainya mereka mentafsirkan Pak, contoh, ya kan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada ulama yang mengatakan Yasin itu adalah ismun min asma'in nabi, salah satu nama nabi. Ada Pak, memang ada. Namun kita akan kembali kepada kaidah yang dibuat oleh para ulama. Nanti kita kembali kepada kaidah mereka.
Kalau seandainya ada dalil dari tafsir ini, ada hadisnya gitu, kemudian ada ijma'nya para sahabat, nah, karena dalil dalam Al-Quran itu di dalam agama kita apa Pak? Termasuk di dalam mentafsirkan Al-Quran, ya kan, Al-Quran, hadis. Maka Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Nah, maka keliru Pak ya, kalau sekarang ada orang yang menolak hadis. Orang-orang sebagian dari kaum muslimin ada yang mungkirul hadis, ingkarus sunnah, ingkarul hadis. Dia tidak percaya kepada hadis gitu. Sehingga apa? Sehingga dia mengatakan, oh nggak ada dalam Al-Quran sholat yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaat ya. Nah, dia akan mengatakan kesimpulannya seperti itu karena memang dia sudah salah paham gitu. Karena dia sudah mengingkari hadis. Ya, ini kebanyakan adalah pemahaman orang-orang liberal zaman sekarang. Ini sekte yang sangat luar biasa, penyimpangan Pak. Kita harus hati-hati Pak ya. Anak-anak kita harus hati-hati gitu. Ya. Dan mereka terkadang berderet gelarnya Pak. Ada profesornya juga, doktornya juga. Kemudian ada juga yang gelarnya buya, ya kan? Iya. Namun dia mengingkari hadis. Sehingga dia mengatakan apa? Dia tidak ada dalam Al-Quran itu sholat 5 waktu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam agama kita, ya kan, yang namanya wahyu Allah itu tidak hanya Al-Qur'an. Ada wahyu yang berupa makna. Kalau Al-Qur'an apa beda Al-Qur'an dengan hadis nanti? Kalau Al-Qur'an Pak, lafaz dan maknanya dari Allah. Tapi kalau hadis, lafaznya dari Rasulullah namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, samalah dengan hadis qudsi. Ya kan, kalau hadis qudsi juga bermakna seperti itu. Jadi hadis yang disampaikan oleh Nabi itu Pak, ini wahyu Pak. Ya jangan kita salah paham ya. Jangan kita katakan itu kan kata Nabi aja itu. Nauzubillah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian Nabi juga mengatakan dalam hadis sahih Imam Ahmad ya, dalam Musnad Imam Ahmad hadisnya sahih, Nabi mengatakan utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Aku telah diturunkan Al-Qur'an, diberikan Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersama dengan Al-Qur'an itu. Apa yang semisal dengan Al-Quran itu? Yang bersama dengan Al-Quran adalah hadis ya, maka hadis ini adalah hujah dalam agama kita, ya kan. Al-Quran, hadis, ini hujah Pak. Ini sebagai barometer dalam agama kita, ya kan. Kalau seandainya kita ibaratkan dengan hukum positif negeri kita, ya kan, kalau seandainya menyangkut pidana kan KUHP, nah, pasal sekian ayat sekian kan menjadi hujah bagi polisi ya Pak ya, untuk menjerat seseorang yang terkena delik hukum gitu ya. Nah, dalam agama kita ada juga hujah kita dalam Islam ini. Maka hujah kita ya kan sebagai dalil ya kan dalam agama kita ini Al-Quran dan sunnah, hadis maksudnya Pak ya. Karena sunnah lebih umum ya Pak ya, dan hadis ini lebih khusus ya. Jadi hadis-hadis yang sahih ini adalah hujjah dalam agama kita. Kemudian setelah itu adalah ijma'. Ijma' ini adalah kesepakatan para ulama, tidak ada satupun yang berselisih. Kalau ada yang menyelisih ini tidak dianggap ijma' gitu. Kemudian analogi atau kias, ini untuk perkara-perkara yang tidak ada kasusnya di zaman Nabi. Contoh bayi tabung, ada nggak zaman Nabi? Nggak ada. Iya kan, teknologi belum sampai ke situ. Kemudian hukum pesawat, hukum sholat di dalam pesawat. Nah, di zaman Nabi kan belum ada pesawat. Itu dikaji Pak. Nah, ini untuk penetapan hukumnya, ketika ulama berfatwa biasanya menggunakan hukum kias, ya kan? Hukum kias ini adalah untuk perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi. Ini Pak, di garis bawahi Pak. Jangan semuanya. Kalau ibadah ini nggak bisa dikiaskan. Ada pula orang buat ibadah ya kan, sholat dibuatnya nama apalah, sholat tahiyatul rumah, tahiyatul bait ya. Nah, kenapa Pak kok sholat 2 rakaat sebelum masuk rumah? Ini saya kiaskan kepada tahiyatul masjid gitu. Nah, ini nggak ada dalam ibadah mahdhah, dalam ibadah murni ibadah itu Pak, maka nggak ada kias. Makanya di dalam usul fikih ini dikenal dengan istilah la qiyasa fil ibadah ya, lebih khusus lagi fil ibadatil mahdhah. Dalam ibadah mahdhah, ibadah yang murni itu nggak ada, yaitu tidak ada kias ya Pak ya. Nggak ada, nggak bisa kita mengkias-kiaskan dalam ibadah yang sifatnya ibadah murni Pak. Yang kias itu adalah sesuatu yang nggak ada, suatu kejadian nggak ada terjadi di zaman Nabi. Poka ada nggak di zaman Nabi Pak? Nggak ada, ya kan? Nama poka itu nggak ada.
ya kan, kemudian inek, ya, kemudian heroin, nggak ada namanya. Nah, jadi bagaimana ulama menentukan hukumnya itu Pak, menurunkan hukumnya? Nah, ketika dilihat sebabnya. Yang ada di zaman Nabi itu khamar yang ada dalam Al-Quran. Khamar itu termasuk sesuatu yang diharamkan karena ada sebabnya, ada ilatnya. Kenapa dia diharamkan? Karena memabukkan, sehingga diturunkanlah hukumnya, dikiaskanlah kepada segala sesuatu yang memabukkan. Maka foka juga memabukkan, maka hukum foka dianalogikan atau dikiaskan kepada khamar. Ini Pak ya. Jadi kias itu adalah dilakukan kepada hal-hal yang sifatnya nawazil, ya, sifatnya yang terjadi, sesuatu yang terjadi pada masa kita dan tidak terjadi pada masa Nabi. Maka untuk menurunkan hukum, menjatuhkan hukum, mengkaji hukumnya, ini butuh perangkap dalil yang namanya kias gitu. Ya, meskipun kias ini termasuk yang diperselisihkan oleh para ulama gitu. Karena kalau seandainya kita bahas usul fikih, dalam kitab usul fikih ada mazhab dalam Islam namanya mazhab Az-Zahiri. Iya kan, yang disebarkan kepada Imam Ibnu Hazm Az-Zahiri. Beliau juga berasal dari Andalusia. Dia tidak menolak kias. Namun yang rajih, yang paling kuat, kias itu menurut jumhur ulama ini sebagai hujjah, dalil dalam agama kita. Namun seperti yang kita sampaikan tadi, kias ini hanya berlaku kepada sesuatu yang sifatnya muamalah dan suatu hal yang belum terjadi di masa Nabi. Ya, seperti itu Pak. Iya, kita kembali kepada makna huruf-huruf al-muqatta'ah. Apa tadi makna huruf al-muqatta'ah Pak? Potongan-potongan huruf sebelum surat atau di awal surat, ya, seperti alif lam mim. Jadi ada ulama ya kan yang tidak mentafsirkannya, mengembalikan ilmunya kepada Allah. Ini adalah pendapat jumhur para sahabat, khulafa'ir rasyidin, para khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Ini semuanya mereka berpendapat ilmunya dikembalikan kepada Allah. Kita tidak tahu gitu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat dihikayatkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi. Kemudian ada juga di antara ulama yang mentafsirkannya. Namun ulama yang mentafsirkannya tersebut berbeda pendapat, ya. Kemudian beliau mengatakan faqala Abdurrahman bin Zaid bin Aslama. Berkata Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, innama hiya asma'us suwariyah. Ini termasuk ulama tafsir yang mentafsirkan potongan-potongan huruf ya kan di awal surat. Menurut Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kata beliau, potongan-potongan huruf hijaiyah sebelum atau di awal surat itu sebenarnya adalah nama-nama surat itu sendiri, kata beliau. Wah, jadi alif lam mim itu nama surat itu katanya. Ya kan, alif lam ra nama surat, shad toha nama surat itu. Ya, ini menurut beliau gitu. Qala Zamakhsyari fi tafsirihi, ya kan, wa alaihi itbaqul aktsar. Kemudian berkata Asy-Syaikh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, dan inilah praktek dari kebanyakan ulama khalaf, ya. Jadi ulama mutaakhirin Pak, setelah generasi salaf banyak yang mengambil pendapat ini. Ya. Dan Imam Az-Zamakhsyari Pak, meskipun beliau bukan ahlu sunnah, beliau adalah Mu'tazilah, ya kan. Ada kitab tafsirnya Imam Az-Zamakhsyari ini Al-Kasyaf. Dan Mu'tazilah itu tidak ragu lagi kita Pak ya, suatu kelompok yang menyelisih ahlu sunnah. Ya, namun ulama ahlu sunnah meskipun demikian, kalau seandainya dia ada ilmunya tetap dihargai dan dihormati Pak. Ya, tidak dicerca. Beda dokter-dokter sekarang. Petembantang baru dapat gelar doktor, ya kan, ulama yang sudah tua umurnya, ya kan, Albani saja dia panggil, ya. Kalau Albani itu auzubillahi min zalik, ya. Padahal ya kan, ya pas Syekh Albani meninggal dia mungkin masih SD gitu. Ini kita harus beradab ya dengan para ulama. Kalau seandainya kita tidak setuju, ya kan, kita mengkritik pendapatnya, ya ungkapkanlah dengan cara-cara yang baik. Ya, bukan kita dengan panggil namanya gitu kan. Padahal itu orang tua itu Pak. Syekh Albani meninggal tahun 1999. Ya kan? Nah, kita usia berapa waktu itu kan gitu. Ya, yang ngomong ini Pak, beliau usianya kelahiran 86 itu. Ya kan? Kelahiran 86. Syekh Albani meninggal
1999. Nah, kira-kira usia berapa beliau itu ketika meninggalnya Syekh Albani itu? Nah, ini sesuatu hal yang ini, apalagi ya mengkritik ulama semisal Profesor Dr. Fadilatul Syekh Saleh Al Fauzan. Nah, beliau itu sudah sepuh. Bahkan usia beliau sekarang sudah menginjak usia 90 tahun. Ya, sudah sepuh sekali, sudah tua ya. Makanya Pak, ya sesama muslim meskipun kita terkadang berbeda pendapat seperti itu, maka hendaknya kita tetap menghargai. Ya meskipun kita tidak menghargai ilmunya, hargailah dia sebagai orang tua gitu. Ya kan? Jangankan orang muslim, Pak, orang kafir pun harus kita hargai. Iya kan? Orang non muslim pun harus kita hargai. Kalau ada orang tua dari orang non muslim, jangan kita sebut aja namanya. Namanya misalkan ya kan Asep ya, dia udah tua nih, dia non muslim nih. Baik Asep kesini kan nggak sopan itu, ya kan? Pasti kita panggilnya Bapak Asep, ya kan? Atau Datuk tuh Asep gitu ya. Ini ada pula dokter yang seperti itu Pak ya. Nauzubillah min dzalik ya. Terkadang ada orang yang berkuar-kuar tentang adab, namun dia sendiri terkadang tidak mempraktekkan adab gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Islam itu sangat indah, sangat luas Pak ya. Maka jangan ya kan kita mempersempit Islam itu gitu. Sehingga apa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi pemahaman kita sempit dan kerdil gitu ya. Sehingga kita tidak lagi terkadang menghormati ya kan seseorang yang meskipun berbeda dengan kita secara pemahaman, maka kita harus tetap menghormati Pak ya, tetap menghormatinya gitu. Taib wa nuqila an Sibawayh annahu nassa alaihi, dan dinukilkan juga dari pendapat Imam Sibawayh. Ini imam ahli bahasa Arab nih Pak ya. Jadi Imam Sibawayh ini guru ini yang paling hebat lah gitu ya. Di zamannya beliau lah yang paling hebat bahasa Arab. Nahwu, sharaf, balaghah, arud ya kan. Ilmu ma'ani, bayan ya. Kemudian qafiyah. Ini banyak apa ya. Bahasa Arab itu sangat luas cabang-cabang ilmunya. Yang paling dasar nahwu sharaf ya. Ya, kemudian dari nahwu sharaf ini ada pula pembahasan tentang sastranya bahasa Arab. Bagaimana bahasa yang fasohah, ya kan? Ini dibahas dalam ilmu balaghah. Ya kan? Kemudian memahami makna-makna yang sangat detail dari bahasa Arab, ada ilmu al-ma'ani. Kemudian penjelasan makna-makna di dalam bahasa Arab, ada nama ilmu bayan gitu. Nah, jadi Imam As-Sibawayh ini adalah orang yang paling pakar ilmu bahasa Arab di zamannya. Ya, dan Imam Sibawayh ini buku beliau yang terkenal itu namanya Alkitab. Nah, ini Pak, ini profesor yang mengkajinya, profesor atau doktor yang jurusan bahasa Arab lah gitu kan. Jarang-jarang ini Pak ya dipakai. Kalau di pondok-pondok paling banter Pak, paling tinggi itu Alfiyah ya. Syarah Alfiyahnya Ibnu Malik itu Imam Ibnu Aqil ya yang mensyarahnya. Itu yang paling tinggi terkadang kalau di pondok-pondok ya kan yang diajarkan. Ini pondok yang konsen bahasa Arab gitu Pak. Namun Alkitabnya, bukunya Imam Sibawayh ini jarang Pak ya. Ini jarang. Ini betul-betul orang yang sangat pakar sekali, orang yang betul-betul jurusannya dia fokus kepada bahasa Arab gitu. Nah, jadi ini juga pendapatnya Imam Sibawayh, dan beliau menuliskan pendapat ini gitu. Wa ya'tadidu hadza bima warada fis sahihaini an Abi Hurairah. Kemudian dikuatkan juga pendapat ini, ya kan? Apa pendapat yang kedua ini Pak? Potongan huruf sebelum atau di awal surat itu bermakna apa tadi Pak? Bermakna apa? Nama dari surat itu gitu. Jadi alif lam mim, shad, alif lam ra, yasin, toha ya. Ini menurut sebagian ulama ya kan, ini maknanya apa? Tadi maknanya apa Pak? Nama surat. Nah, termasuk ulama yang berpendapat ini adalah ya kan Abdurrahman bin Aslam, bin Zaid bin Aslam, Imam Az-Zamakhsyari, kemudian Imam Sibawayh. Dan pendapat ini dikuatkan oleh sebuah hadis yang terdapat dalam Sahihain, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi yaumal jum'ati alif lam mim as-sajadatu wa hal ata 'alal insani. Adalah sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu sering ya Pak ya pada subuh hari Jumat
membaca alif lam mim. Jadi Nabi mengatakan dalam hadis ini alif lam mim, ya kan? Alif lam mim ini setelah itu Nabi mengatakan as-sajadah. Alif lam mim itu adalah nama surat as-sajadah. Ya, inilah menjadi dalil juga kelompok yang kedua ini, yang mana mereka mengatakan potongan-potongan huruf hijaiyah di awal surat ini sebenarnya adalah nama daripada surat itu sendiri, ya. Mereka juga menguatkan pendapatnya dengan hadis ini. Wahal ata alal insan, kemudian surat al-insan. Makanya Pak, kita dianjurkan, ya, sunnah, hukumnya sunat Pak, ya, sangat dianjurkan di subuh hari Jumat ini membaca 2 surat ini, ya. Bukan sujudnya yang disunahkan. Nah, ini yang harus kita menjadi catatan Pak, ya. Karena sebagian kaum muslimin ada juga yang mengatakan kok enggak sujud sajadah gitu. Nah, terkadang digantinya suratnya kan. Nah, dalam surat yang lain kan ada juga ayat-ayat yang menganjurkan untuk sujud, ya. Nah, ini keliru Pak, ya. Nah, yang disunahkan yang dibaca Pak di subuh hari Jumat itu adalah suratnya ini Pak, ya. Kebetulan dalam surat As-Sajadah ini ada ayat yang menganjurkan untuk sujud, ya. Sujud tilawah namanya Pak, ya. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu artinya Pak, sujud ketika mendengarkan ayat-ayat yang menganjurkan untuk sujud. Karena di dalam Islam itu Pak ada beberapa sujud, ya kan? Ada namanya sujud tilawah. Ini sujud tilawah itu adalah sujud ketika mendengar ayat-ayat yang menganjurkan untuk sujud. Kemudian ada namanya sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud ketika seseorang lupa jumlah rakaatnya, apakah dia kena pengurangan atau kelebihan dia, atau ragu. Ini namanya sujud sahwi. Kemudian ada sujud syukur Pak. Sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan suatu hal yang sangat berarti, suatu hal yang merupakan sesuatu yang bermakna dalam diri kita. Misalkan rupanya kita dapat kabar, ya, bapak dapat hadiah umroh, masya Allah gitu kan, senang gitu Pak, ya. Suatu hal yang berarti, berharga gitu. Akhirnya kita sujud syukur gitu. Ini. Nah, kemudian ada namanya sujud ibadah. Sujud ibadah ini Pak seperti sujud dalam sholat. Ini sujud ibadah. Nah, seperti Pak, ya, sujud yang kita lakukan dalam sholat. Dan sujud ibadah ini Pak enggak boleh Pak, ya. Allah mengatakan wala tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah, gitu kan. Janganlah kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan, dan sujudlah hanya kepada Allah. Jadi sujud, ya kan, yang namanya sujud, ya kan, ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada pula orang yang berkata Pak, kalau seperti itu berarti Allah memerintahkan syirik dong. Kenapa Pak? Ya, karena di dalam surah Al-Baqarah Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada siapa? Sama Adam. Nah, maka kita katakan, ya kan, ya, ini berbeda, ya kan, syariatnya berbeda. Syariatnya Nabi Adam berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad, ya kan. Dalilnya apa Pak? Dalilnya ada hadis Nabi sahih riwayat Imam Ibnu Hibban. Nabi mengatakan, Nabi mengatakan kalau seandainya, ya kan, kalau seandainya aku diperbolehkan memerintahkan orang sujud kepada selain Allah, ya kan, la amartul mar'ata li antasjuda li zawjiha. Kalau seandainya aku boleh memerintahkan orang untuk sujud, namun nggak boleh gitu. Kalau seandainya lau gitu, ya, kalau diperbolehkan bagiku, ya kan, Nabi mengatakan kalau seandainya diperbolehkan bagiku untuk menyuruh seseorang sujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Nah, ini hadis sahih Pak, ya, hadisnya ma'ruf riwayat Imam Ibnu Hibban. Berarti apa? Dalil ini nggak bisa dipakai Pak, ya kan, ya. Kalau ada orang yang mengatakan nggak syirik dong, ya kan, sujud kepada selain Allah, karena Allah pernah memerintahkan Nabi Adam, iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Nah, maka jawabannya adalah, ya kan, ini adalah syariat Nabi Adam, dan setiap nabi itu syariatnya berbeda-beda. Contoh aja Nabi Musa. Kalau seandainya ada di antara kaum Nabi Musa ingin bertobat, apa syaratnya tobat di zaman Nabi Musa Pak? Faqatulu anfusakum, ya, bunuh diri kalian.
Jadi syarat tobat di zaman Nabi Musa itu bunuh diri. Di zaman Nabi kita nggak ada lagi. Sudah dihapus syariat itu, ya Pak ya. Seperti itu. Di zaman Nabi kita, ya kan, di syariat Islam, syariat yang terakhir, Nabi yang terakhir, ini ketika tobat tidak ada lagi syariat untuk bunuh diri. Di zaman Nabi Adam ada, berdasarkan ayat dalam surah Al-Baqarah. Ini suratnya sangat ma'ruf ya Pak ya. Sangat familiar sekali gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud itu memang enggak boleh Pak ya. Yang namanya sujud ya kan dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Karena dalam hadis tadi jelas Nabi mengatakan ya kan, dan Allah pun mengatakan janganlah kalian sujud kepada matahari, kepada bulan, sujudlah hanya kepada Allah. Kemudian dalam hadis juga Nabi mengatakan kalau seandainya ya kan boleh ya kan aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, artinya enggak boleh gitu. Maka sudah diperintahkan para istri untuk sujud pada suaminya. Nah, namun kan enggak boleh ya. Karena di dalam syariat Nabi Muhammad SAW sujud itu nilainya ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada siapa Pak? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lama waktu Pak? Iya, karena sudah masuk waktu Isya ya kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Ini karena sebab hujan juga mungkin kita tadi agak telat ya kan. Ya, mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan ini adalah hujan yang bermanfaat ya. Allahumma shayban nafi'a. Semoga hujan ini adalah yang bermanfaat Pak. Dan waktu hujan ini juga Pak disebutkan dalam hadis sahih bahwasanya salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah ketika inda nuzulil matar ya, ketika turunnya hujan. Jadi Pak kalau Bapak ingin berdoa boleh saja ya kan, angkat tangan kemudian doa apapun ya kan. Insyaallah ini termasuk waktu yang dianjurkan karena ketika turunnya hujan termasuk waktu yang mustajab ketika kita berdoa. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Jadi ada dua pendapat para ulama mengenai potongan-potongan huruf hijaiyah di awal surat. Yang pertama, para ulama tidak mentafsirkannya, mengembalikan ilmunya kepada Allah. Kemudian yang kedua mentafsirkannya. Kemudian yang mentafsirkan ini berbeda pendapat pula dalam mentafsirkannya. Yang pertama, sebagian ulama seperti Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kemudian juga pendapat dari Imam As-Sibawayh mengatakan bahwasanya potongan-potongan huruf tersebut adalah nama-nama daripada surah tersebut. Wa qala Mujahidun, kemudian Imam Mujahid ini imam ahli tafsir di kalangan tabi'in, muridnya Imam Ibnu Abbas, muridnya sahabat ya. Tabi'in ketemu dengan sahabat ya Pak ya, namun tidak ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim wa hamim wa alif lam mim sad wa sad fawatihu uftutiha bihal Qur'anu. Ini adalah pembuka Al-Qur'an. Dia bukan nama surat. Nah, kata Imam Mujahid ini ya. Namun dia adalah pembuka Al-Qur'an. Jadi sudah berapa Pak pendapat daripada ulama yang mentafsirkan surah huruf-huruf muqatta'ah ini, potongan-potongan huruf ini? Sudah ada dua pendapat. Yang pertama pendapat mengatakan huruf-huruf tersebut adalah nama surat itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pembuka, huruf-huruf pembuka surat, bukan nama surat dia. Yang dikenal dengan Fawatihul Quran, pembuka Al-Quran. Fawatih ini jamak dari Fatih. Fatih itu pembuka artinya. Naam. Kemudian pendapat yang ketiga lagi, wa qala ba'dhu ahli al-arabiyyati, dan berkata sebagian ulama ahli bahasa Arab, hiya hurufun min hurufil mu'jami, potongan-potongan huruf tersebut adalah bahagian daripada huruf al-mu'jam. Jadi huruf mu'jam di sini, kalau mu'jam itu Pak kalau bahasa kita sekarang kamus ya. Namun
Maknanya bukan kamus di sini ya. Maknanya di sini adalah kata lain daripada al-huruf al-hijaiyah. Nah, kalau bahasa modernnya Pak, mu'jam itu bahasa Arabnya kamus. Ya, padahal kamus itu juga kamus ya. Sinonim dari kata kamus. Kamus kan diambil dari bahasa Arab Pak ya. Kamus bahasa Indonesia, bahasa Arabnya qamus. Nah, sinonimnya mu'jam, mu'jamun ya. Sinonimnya. Jadi sebagian ulama ahli bahasa Arab mengatakan huruf-huruf, potongan-potongan huruf tersebut yang berada di awal atau yang berada di awal surat itu adalah bahagian daripada huruf hijaiyah. Ya. Ustughna bi dzikri ma dzukira minha fi awaili suwari an dzikri bawaqi allati hiya tatimmu samaniyati wal 20 harfan. Jadi kenapa dia disebutkan Pak? Dia disebutkan adalah supaya ustughna bi dzikri ma dzukira minha fi awaili suwar, supaya dia sebagai perwakilan sehingga dia mencukupkan dari apa yang disebutkan ya kan di awal-awal surat. Maksudnya apa ini Pak ya? An dzikri bawaqiha, dari menyebutkan yang selebihnya gitu. Yang mana huruf hijaiyah itu semuanya adalah 28 huruf, ya kan? Tatimmahnya, sempurnanya huruf hijaiyah itu berapa jumlahnya Pak? 28. Jadi kenapa di Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penggalan alif lam mim, penggalannya Pak? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin ya kan mengatakan kepada kita, menegaskan kepada manusia bahwasanya Al-Quran itu dia Allah turunkan dengan huruf-huruf ini, karena huruf ini adalah huruf bahasa Arab. Artinya Allah ingin menegaskan lagi bahwasanya Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf yang berbahasa Arab ya. Ini ya Pak ya, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah kalau Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu apa Pak? Kalamullah, berupa huruf dan suara. Jadi kita meyakini betul-betul Allah Subhanahu wa taala, benar sekali Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, berbahasa Arab dan bersuara. Ketika Allah berkata kepada Nabi Musa, dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa dengan suara. Suaranya itu berbahasa Arab. Nah, karena sebagian daripada kelompok yang menyelisih akidah Ahlussunnah seperti Asy'ariyah dan Maturidiyah, apalagi Mu'tazilah gitu ya, lebih jauh ya kan penyimpangannya, mereka mengatakan Al-Qur'an yang berbahasa Arab ini bukanlah kalamullah. Jadi yang kalamullah yang mana? Adalah sebelum Allah berbicara, namanya kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu maksudnya Pak, sebenarnya ini enggak ada, ini istilah orang-orang ini Pak ya. Karena memang mereka itu akidahnya terpengaruh oleh ilmu kalam. Ilmu kalam ini Pak bagian daripada ilmu mantik. Ilmu mantik ini pertama kali ditulis oleh Aristo bahasa Arab, bahasa Indonesia Aristoteles. Nah, ini akidah mereka memang sudah tercampur Pak ya. Karena memang di masa dinasti Ma'mun atau di masa kekhalifahan Al-Ma'mun, pada masa Imam Ahmad itu sangat marak sekali orang-orang kaum muslimin cendekiawan Islami terpengaruh oleh ajaran ilmu mantik. Ilmu mantik ini bagian daripada ilmu falasifah, ilmu filsafat ya kan. Sehingga ya kan mereka itu banyak mengambil konsep-konsep daripada ilmu filsafat. Ada istilah kalamun nafsi, ini enggak ada sebenarnya Pak ya. Sahabat enggak pernah berbicara tentang kalamun nafsi. Sahabat meyakini apa ada dalam Al-Qur'an udah gitu kan. Allah mengatakan Al-Qur'an kalamullah, hatta yasma'a kalam Allah, dalam Al-Quran sampai mereka mendengar kalam Allah ya kita katakan kalamullah. Nah, tidak ada dibahas ya kan apakah hurufnya itu adalah ini semua kalamun nafsi, ini semua adalah istilah ilmu mantik yang mana ini dibawa oleh orang-orang non muslim. Ini hadirin, akidah salaf tidak seperti itu ya. Kita meyakini ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran adalah kalamullah, maka kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah yang berbahasa Arab. Apakah mungkin Allah berbahasa Arab? Mungkin ya kan, Allah mengerti semua bahasa. Nah, mereka kan ingin menafikan itu sebenarnya. Jadi kalau Allah berbahasa Arab berarti Allah semua juga manusia. Enggak seperti itu juga gitu kan.
Ya, karena Allah sendiri yang mengatakan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Pakai bahasa apa Allah supaya Nabi Musa mengerti? Pasti berbicara dengan bahasanya Nabi Musa. Kan mereka mengatakan suara itu, sehingga mereka menafikan Allah berbicara dengan Nabi Musa. Ini berbeda dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita meyakini, ya kan, Al-Quran yang berbahasa Arab itu adalah kalamullah. Tapi ketika ditulis tintanya itu memang bukan kalamullah, tinta itu makhluk, gitu kan? Ya. Tapi bahasa Arabnya ketika Allah berbicara dengan bahasa Arab itu adalah kalamullah. Ya kan? Itu adalah kalamullah. Apakah Allah bersuara? Ya, bisa. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah mampu, ya Allah bisa bersuara gitu. Dan mereka itu menafikan nggak mungkin Allah bersuara, yang bersuara itu makhluk katanya, ya kan? Nah, kalau Allah mengendaki, ya Allah bersuara, ya. Namun ketika kita membaca Al-Quran memang suara-suara kita apa, namun yang kita baca adalah kalamullah. Memang kalau kita yang baca, namun kalau Allah yang berbicara dengan suara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang seperti itu Bapak ya, kalau sudah masuk paham filsafat terkadang bingung, ya, membingungkan. Maka akidah yang gampang itu Pak, yang mudah memang akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, ini seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang ketiga ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pendapat ahli bahasa, ya. Bahwasanya mereka berpendapat potongan-potongan huruf yang sebelum, yang di awal surat itu adalah potongan-potongan huruf hijaiyah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan huruf tersebut? Allah ingin menegaskan, Allah ingin menyatakan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah turunkan itu berbahasa Arab. Ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu ya mau jam 8, mungkin juga cuaca agak gelap gitu, khawatir hujan pula ya. Mungkin ada yang jauh, ya mungkin kita cukupkan dahulu pembahasan kita sampai di sini ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pada lain waktu kita lanjutkan kembali. Ya, memang di dalam mempelajari tafsir Ibnu Katsir ini Pak butuh waktu yang cukup panjang ya. Kita harus bersabar Pak ya. Ya, yang namanya ilmu, menuntut ilmu itu kata Imam Asy-Syafi'i, ya kan, la tanalul ilm, ya kan, illa bisittah, ya, tidaklah seorang itu mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Salah satu perkaranya adalah tuluz zaman, ya. Dia harus butuh waktu yang panjang, waktu yang lama, ya kan? Ya, syai'an fa syai'an, dikit-dikit ya Pak ya, kalau kita ikuti terus ya kan, insyaallah kita bisa mengambil faedah, ya kan, mengambil pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar materi yang telah kita bahas, kalau kami ada ilmunya insyaallah kita berbagi di majelis kita di malam hari ini. Untuk itu kami persilakan. Ya, enggak ada Pak, Bu. Ya, kalau enggak ada, ya kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majlis sekali lagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.